yang kereta jam Jakarta 17.30 insya Allah aman. Insyaallah. Atau besok ya. Kita sebagai rombongan BCKA harus paham jam kereta. Paham aja Ustaz. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan semua, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu bahwa memang terkait dengan jadwal hari ketiga, hari yang terakhir ini kita lebih kepada untuk penyelesaian KKBT. Kemudian nanti akan ada sesi untuk pemaparan oleh perwakilan. Kami sudah mencoba untuk melihat populasi yang diberikan oleh rekan-rekan semua terkait dengan daftar wajib pajak yang disampaikan. Izin mungkin nanti akan ada beberapa wajib pajak yang akan kita coba lihat bersama. Bukan penilaian, tidak sama sekali, kami tidak punya kompetensi untuk menilai, kita lebih pada diskusi bersama karena juga memang amanat dari Direktorat TKP bahwa nanti KKP ini menjadi bahan yang akan disampaikan kepada bisa oleh kerja lain, bisa lain ketika memang ada saya ulang atau ada. Namun sebelumnya mungkin Mas Tada bisa memberikan review sedikit untuk mulai yang kemarin, mungkin sekitar 10-20 menit sebelum kita serahkan kepada teman-teman untuk memberikan kesempatan dengan kami. Mohon Mas Tada. Harus direview ya. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Kita review 2 hari sebelumnya ya sekalian ya, mengingat kembali. Mungkin mengingat mengulang aja ya dari hari pertama sampai hari kedua ya, kita sudah belajar tentang penyajian dan pengungkapan wajib pajak di laporan keuangan. Tapi kita tadi kan sudah berulang kali kita bahas itu berbasis standar akuntansi yang berlaku secara umum seperti itu. Kami sih memang dari tim ALK-nya si DIP ya, itu memang selalu membawakan tema itu basisnya dari standar akuntansi yang berlaku di Indonesia seperti itu, dan berusaha untuk mensinkronkan dengan kegiatan analisis kita, kegiatan kita untuk melakukan pekerjaan kita di Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Kita sudah membagi tema itu biasanya berdasarkan penyajian di laporan keuangan. Kalau di laporan keuangan itu kan tersajinya itu berdasarkan kelompoknya, aset lancar, aset tidak lancar, nanti ada liabilitas, ada ekuitas. Kami coba menyandingkan data-data di laporan keuangan dengan data-data kita yang tersedia seperti itu. Misalnya kas kita sandingkan lagi dengan data keuangan kita seperti itu. Dan kami coba berusaha untuk menjelaskan kembali bagaimana seharusnya wajib pajak itu menyajikan laporan arus kas. Kalau di WPWP Pratama sih kami mencoba sih selalu berusaha untuk kalaupun wajib pajak itu tidak menyediakan laporan arus kas itu ya kita coba membuat lah, karena kemarin kan sudah kita pelajari bersama bahwa sebenarnya arus kas itu yang disajikan wajib pajak itu kalau yang disajikan itu bentuknya tidak langsung sebenarnya kan sama aja ketika kita membuat sendiri ya, atau kalau misalnya tidak langsung itu ya tinggal disanding-sandingkan aja sebenarnya dengan laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi. Satu lagi, jadi kalau ketika kita membuat laporan arus kas itu ternyata posisinya tidak seimbang, kiri kanan itu ternyata sudah seimbang di laporan posisi keuangan, terus tahun sebelumnya itu ternyata angkanya itu sudah benar dipindahkan, seharusnya sih laporan arus kas yang kita sajikan itu sama dengan mutasi kas awal terhadap kas akhir di tahun yang bersangkutan. Jadi kalau salah sih kemungkinan besar kita salah menyajikan, kita ini salah gitu. Kalaupun memang itu terjadi kesalahan, itu berarti ada mutasi yang salah dari penyajian laporan arus kas, penyajian dari laporan posisi keuangan biasanya. Itu kemarin sudah kita terangkan bahwa yang biasa salah mutasi itu adalah
harus pemindahan dari aset tetap, penyusutan dan akumulasi, terutama ketika aset tetap itu disajikan dengan metode yang bersih ya. Biasanya itu agak sering bermasalah, sama menyajikan laporan posisi keuangan di bagian ekuitas return earning. Kadang tidak memperhatikan pembagian dividen misalnya, atau akun-akun yang berbeda dari tadi yang kemarin kita bahas di bagian terakhir tentang ekuitas itu. Kadang kan ada comprehensive income, kadang tidak memperhatikan si penyajian ada comprehensive income yang berbeda ke return earning ketika itu sudah terrealisasi seperti itu. Kemudian yang masalah piutang, mungkin nanti coba kami tambahkan lagi beberapa contoh. Kemarin piutang tidak ada contohnya ya, nanti coba kami berusaha untuk membuat contoh yang piutang ya. Piutang sama uang muka ya, kemarin yang hanya sekedar catatan ya di situ. Nanti coba kami berusaha untuk membuat contoh. Terutama kan piutang itu kan sangat, kalau arus kasnya itu kan langsung kan kita bisa tuh sebenarnya membuat pengujian piutang kalau arus kasnya langsung. Nanti paling yang perlu diperhatikan itu adalah penyajian arus kas langsung itu sebenarnya tergabung dengan PPN atau tidak, pajak keluaran PK yang dipungut oleh wajib pajak itu termasuk nggak sebenarnya dalam penyajian arus kas pendapatan atau arus kas masuk yang diterima oleh wajib pajak dan pelaksanaan seperti itu. Kemudian apalagi yang dari lancar ya yang kita bahas kemarin. Kali ini sudah sampai aset dibayar di muka ya, dibayar di muka. Kemudian di aset tidak lancar kita sudah bahas tentang aset tetap. Intinya kalau aset tetap itu ya kita menguji dia mulai dari dibeli, kemudian disusutkan, direvaluasi, kemudian didispos. Itu kan sudah biasa ya kita dengan teman-teman di AR. Kemudian nanti kita sandingkan dengan faktur segala macam. Penyusutan juga biasanya kita sandingkan dengan 1A ya, 1 SPT tahunan. Kemudian nanti yang kalau yang revaluasi juga nanti jangan sampai barang-barang yang direval itu pindah ke 1A, kecuali wajib pajak kita itu membayar perkara final revaluasi. Jadi barang yang sudah direval tidak boleh masuk ke 1A. Kalaupun masuk ke 1A, tinggal kita nanti cek pembayaran PPh final atas revaluasi sudah disetujui sama Kanwil, sudah dibayar, baru masuk di 1A. Kemudian nanti juga barang-barang revaluasi setelah tadi itu yang kita bahas di ekuitas, ketika pindah ke ini, ketika direval nanti itu kalau dijual segala macam didispos, jangan nanti di revaluasi itu dijadikan sebagai nilai dari kosnya seperti itu. Sama kapitalisasi biaya pinjaman, itu kan paling sering tuh kapitalisasi biaya pinjaman. Kalau di laporan keuangan kita kayak perkebunan, PKS, terus rumah sakit itu yang biasa-biasa nyiapin lahan, terus properti itu rata-rata pinjamannya itu kan seharusnya kapitalisasi ya. Itu mungkin menjadi perhatian bagi kita. Dan didesakan 24 kita itu kan dibahas dari mana sampai kapan sih kita harus merevaluasi. Terus kita juga harus memahami kontrak pinjamannya si wajib pajak dengan banknya. Itu kan kemarin sudah sempat kita masuk. Ada yang sifatnya itu pinjaman spesifik, artinya si wajib pajak itu memang meminjam untuk membagikan aset tetap tadi. Itu ada cara menghitungnya Bapak Ibu. Langsung saja semua biaya pinjaman itu kapitalisasikan ke aset tetapnya. Tapi kalau nanti pinjamannya sifatnya general, nanti gunakan rata-rata tertimbang, baik dari jumlah maupun nanti bunga yang akan dipakai dalam menghitung berapa yang akan dikapitalisasi ke pinjaman. Kemudian kita sudah belajar juga tentang properti investasi. Jangan sampai barang-barang properti investasi itu masuk di 1A. Mungkin kita tidak terlalu banyak informasi ya. Informasi itu kalau ada di laporan keuangan aja dicatatkan, oh aset ini sebenarnya tidak digunakan untuk operasi tetapi disewakan atau disimpan dalam jangka waktu lama nanti akan dijual, berarti posisinya itu properti investasi. Nanti itu jangan sampai barang ada di 1A. Mungkin kita melihatnya dengan, kalau di keterangan paling kanan itu kan ada tulisan itu alamat ya,
alamat, nama gedung, alamat itu mungkin bisa kita sandingkan juga dengan si catatan atas laporan keuangan tadi, atau mungkin kita bisa sandingkan dengan bukti potong ya, bukti potong 4 ayat 2. Di bukti potong 4 ayat 2 itu kan ada alamat juga tuh, sandingkan aja alamat yang sama tapi gitu ya. Nah mungkin jadi pertanyaan juga adalah bagaimana dengan aset yang sempat menjadi properti investasi ternyata selanjutnya dipakai operasional. Mungkin nanti ya kita hitung aja lah ya seberapa lama jadi properti investasi, nanti sisanya itu boleh disusulkan mungkin ya, nanti kita hitung proporsional. Dengan cara seperti itu mungkin bisa kita pakai. Mungkin barang yang berpindah dari properti investasi kemudian berpindah lagi ke aset tetap atau tetap pindah ke properti investasi seperti itu. Itu mungkin yang kita pelajari yang di aset tetap. Nanti kalau teman-teman butuh bertanya atau butuh berdiskusi lagi, nanti kami terbuka ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau di liabilitas sih lebih ke menguji eksistensi kemarin ya, kalau di bahannya tinggal disandingkan aja di sebenarnya. Kan ada beberapa dokumen yang mungkin bisa kita pakai untuk menyandingkan si liabilitas tadi, mungkin SPT atau laporan keuangan dari pihak yang memberi pinjaman seperti itu. Apalagi disebutkan itu pinjaman dari siapa, nanti kan kita bisa cek tuh sebenarnya pinjaman dari siapa. Kemudian masalah bunga pinjamannya juga, bunga pinjaman terutama pinjaman berelasi. Kemarin juga sudah kita bahas kira-kira bunga pinjaman apa sih yang kita pakai sebagai bahan standar acuan untuk menghitung rate yang benar ya, rate yang benar. Apakah bunga dasar pinjaman yang dari OJK atau misalnya LIBOR atau JIBOR sebenarnya. Tapi kalau LIBOR sama JIBOR itu kan tadi kemarin sudah kita bahas, itu sebenarnya itu kan standar acuan antar bank ya. Kalau misalnya kita bisa memungkinkan untuk melakukan penyesuaian, itu kan kita bisa melakukan plus apa minus untuk melakukan penyesuaian tergantung dari rating si peminjam sebenarnya. Sama satu lagi, kalau ternyata wajib pajak kita itu meminjam terus meminjamkan lagi, itu kita memperlakukan kondisi pinjaman tadi seperti apa. Yang lagi tentang pinjaman itu masalah DER ya, equity ratio. Jadi nanti kalau misalnya DER wajib pajak kita itu melebihi 4:1, nanti kita melakukan penyesuaian fiskal atas pinjaman besar selisih dari 4:1-nya. Kalau wajib pajaknya itu ternyata secara ekuitasnya itu 0, mau tidak mau semua pinjaman itu biayanya dilakukan penyesuaian fiskal positif, artinya tidak boleh dibebankan secara fiskal. Itu kan sudah diatur di kader kita. Kemudian masalah PP 94 ya dengan DER itu mungkin ya, itu ya tinggal dipilih aja sih kalau teman-teman sih memilih PP 94 atau DER seperti itu. Apalagi ya kita bahas masalah ekuitas ya. Di masalah ekuitas itu kita sudah membahas kemarin itu masalah mulai dari modal saham yang kemarin ada juga isu sahamnya itu tercatat tapi tidak ada penyetoran ya, tidak ada penyetoran case seperti itu. Ya itu mungkin ya di di bagian alunya sih mungkin yang harus lebih memperhatikan kondisi seperti itu. Sama si yang meminjam siapa sih namanya itu yang menandatangani akta, notaris ya, sama di notaris juga itu kan sebenarnya konsentrasinya semuanya di notaris sama. Satu lagi yang identitas yang imbalan pasca kerja ya. Satu lagi lupa saya tentang imbalan pasca kerja. Itu kan sih sebenarnya semua wajib pajak entitas itu yang ada pegawainya, pegawai tetapnya itu sebenarnya diwajibkan untuk mencatatkan imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja itu nanti kita sudah kemarin bahas, itu ada dibagi dalam 2 kelompok, satu bentuk iuran, satu bentuk manfaat. Kalau iuran itu kan sebenarnya semua resiko itu masuk ke pegawainya, artinya jumlah yang nanti yang akan diterima oleh si wajib pajak itu tergantung pengelolaan dari dana pensiun. Jadi nanti si wajib pajak itu akan membayar iuran ke dana pensiun. Sedangkan kalau bentuknya manfaat itu nanti itu dikelola sama si perusahaan. Jadi
resikonya tadi itu ada di perusahaan. Yang perlu diperhatikan itu adalah ketika si wajib pajak itu membayar manfaat, pembayaran manfaat dari si pasca kerja itu kita sajikan saja ke DPP final pembayaran pesangonnya si wajib pajak, sama penyesuaian fiskal positif negatif. Jadi ketika si liabilitas imbalan pasca kerja ini bertambah atau berkurang, secara kasar sih tinggal, kalau saya sendiri kalau misalnya wajib pajak kita itu tidak punya laporan posisi keuangan yang nggak ada catatannya, hitung aja secara kasar sebenarnya itu harus dilakukan penyesuaian fiskal positif atau negatif. Artinya seperti ini, ketika liabilitas imbalan pasca kerja itu bertambah, anggap aja tidak ada yang masuk ke other comprehensive income, artinya sebesar penambahan itu harus dilakukan penyesuaian fiskal positif di laporan fiskalnya. Tapi kalau misalnya itu berkurang atau menurun, anggap aja itu semua masuk di laporan laba rugi, bukan dimasuk di laporan comprehensive income. Artinya nanti wajib pajak kita itu melakukan penyesuaian fiskal negatif seperti itu. Anggap saja ya, nanti kalau tinggal selanjutnya itu kan nanti tinggal si KPP-nya menjelaskan, WB-nya nanti menjelaskan berapa jumlah yang masuk ke komprehensif, berapa yang masuk ke laporan laba rugi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tidak punya catatan, anggap aja perubahan itu semuanya masuk di laba rugi. Kemudian yang masalah ada komprehensif income, kemarin kan kita sudah bahas itu ada beberapa ya. Bagian dari ada komprehensif income itu ada revaluasi. Artinya ketika kita merevaluasi itu, semua hasil revaluasian itu maksudnya ada komprehensif income kalau nilainya itu gain. Tapi kalau nilainya itu sebenarnya rugi, penurunan nilai, itu bisa masuk di laba rugi. Seperti itu. Jadi yang manggain aja masuk di laporan laba rugi komprehensif income. Nanti paling tidak yang kita lakukan itu sudah saya bahas sebelumnya, jangan sampai hasil revaluasian itu disebutkan secara detail juga. Kemudian tadi ada imbalan pasca kerja. Kalau yang lain kan yang hitungan pertambahan pegawai, pertambahan jumlah pegawai, pertambahan gaji pegawai, pertambahan pegawai yang mau pensiun itu kan dihitungnya di pembayaran manfaat ya, beban bunga, beban liabilitas ini itu masuk di laporan laba rugi. Tapi nanti yang penghitungan aktuaria itu nanti masuknya di ada comprehensive income. Makanya itu sebenarnya tidak berpengaruh di pajak seperti itu. Nanti di OJ juga ada yang namanya itu translasi ya, transaksi keuangan. Jadi kalau wajib pajak kita itu ternyata punya anak usaha dan disajikan dalam mata uang asing, ketika dikonsolidasi atau asetnya itu digabung, nanti akan ada yang namanya istilahnya translasi keuangan. Artinya aset-aset keuangan, bukan aset keuangan, semua aset yang diwajib pajak yang disajikan dalam mata uang asing nanti akan ditranslasi ke mata uang induknya. Di situ nanti mungkin ada komprehensif income akibat perbedaan dari mata uang tadi. Kemudian mungkin juga karena penggabungan anak usahanya itu ternyata punya ada komprehensif income juga di laporan posisi keuangannya, itu nanti akan dipindah dengan kondisi yang sama. Jadi nanti ketika wajib pajak membuat laporan konsolidasian, ada komprehensif income itu tetap ada komprehensif income posisinya di laporan keuangan kita seperti itu. Satu lagi yang masalah lindung nilai ya, yang terakhir itu masalah lindung nilai. Jadi kalau wajib pajak kita itu ternyata punya kontrak lindung nilai dan di lindung nilai itu ternyata nilainya berubah, ketika ada keuntungan lindung nilai, maka keuntungan lindung nilai itu juga nanti akan menjadi bagian dari komprehensif income. Nanti kalau lindung nilainya itu sudah terrealisasi, itu yang perlu kita jaga. Nanti kan sebenarnya mereka tinggal memindahkan kan dari RF ke dari other comprehensive income ke return earning. Jadi ketika barangnya sudah terjual atau utangnya sudah terbayar, posisi lindung nilainya itu sudah terrealisasi, itu akan pindah dari other comprehensive income ke RE. Selisihnya ya. Nah itu yang kita perhatikan, itu tetap harus menjadi bagian dari penghasilan yang disajikan oleh wajib pajak di laporan fiskal seperti itu. Habis itu return earning, kita tadi membahas dividen ya. Kalau dividen kan rata-rata sudah bukan objek pajak ya. Apalagi kemarin yang masalah dividen, ada kasus kita nggak ya masalah dividen kemarin? Nggak ada ya.
dividen yang diterima dari luar negeri ya, paling nanti yang menjadi concern kita ya, yang rata-rata sih mungkin dividen dari luar negeri itu juga bukan objek pajak, tapi untuk yang perusahaan tertutup itu tidak ya, kita masih menggunakan GIM ya sebenarnya. Jadi ketika wajib pajak kita itu di luar negeri itu bukan perusahaan terbuka, di sana itu ternyata punya keuntungan atau penghasilan setelah pajak nilainya positif, seharusnya si wajib pajak kita itu melakukan investasi 30% minimal ya, minimal 30% dari jumlah keuntungan fiskal dari wajib pajak di luar negeri, keuntungan setelah pajaknya. Cuman sebenarnya menjadi permasalahan kita adalah mengetahui ketika ada investasi berupa perusahaan di luar negeri itu kan kita tidak tahu sih sebenarnya jumlah penghasilan setelah pajaknya si wajib pajak itu berapa. Nah itu sebenarnya. Tapi kalau kita tahu sebenarnya tinggal kita lihat aja jumlah investasinya wajib pajak kita itu ada nggak minimal 30% dari penghasilan setelah pajaknya si investasi di luar negeri. Kemudian pengalihan saham ya, itu sudah case yang biasa ya. Jadi kita tentang pengalihan saham, dihitung aja. Sebenarnya itu kita menggunakan nilai fiskal ya. Kalau misalnya itu pertama kali saham yang dia masukkan, dia biasanya itu nilai nominal ya. Nilai nominal itu yang biasa kita pakai sebagai nilai perolehan. Misalnya wajib pajak pertama kali. Kemudian itu kita ngebahas masalah agio ya. Agio yang pindah ke kapitalisasi agio ya. Kapitalisasi agio menjadi return earning itu kira-kira objek pajak apa enggak. Kita sudah sepakat sepanjang agio itu memang agio miliknya sendiri ya. Dan penambahan agio itu tidak menjual persentase kepemilikan. Sama juga nanti ketika RE juga pindah ke sana dan tidak mengubah kepemilikan yang kita anggap sebagai pembagian dividen berupa saham, selama persentasenya itu tidak berubah, harusnya itu bukan jadi objek pajak di kita. Mungkin itu yang kita bahas kemarin Bapak Ibu. Ada yang mau, kalau mau ada yang bertanya atau berdiskusi lagi kita. Ya silakan Mas. Kita contoh properti investasi yang saya sudah Contohnya, coba Mas di slide. ulang lagi Mas. Coba di slide Mas. Tahu kan alasan tidak bisa disusutkan? Iya, karena memang penghasilannya final ya. Coba contohnya Mas. Properti investasi slide kita yang Itu yang kegiatan usaha apa? Dia punya apa properti lebih yang disewakan gimana? Nah ini ada contohnya sih. Kalau kita sih beberapa kali sering menemukan di laporannya Mas. Di laporan kalau nggak di bukti potong 4 ayat 2 atas nama dia. Nanti kita sandingkan dengan penyusutan. Coba Mas di slide. Sebenarnya banyak contohnya gitu Mas. Biasanya sih nemu itu di WP apa ya, WP yang bergerak di bidang jasa keuangan. Biasanya kan ada tuh banyak ada kasusnya nggak terpakai sama dia tuh, disewain sama dia gitu. Nah itu tadi yang mungkin kita bisa memproporsi kali ya. Kalau ternyata yang dipakai cuma satu lantai, sisanya disewakan, nanti mungkin bisa kita promosikan. Makanya tergantung itu tadi. Makanya ada beberapa case ya, hanya beberapa lantai yang disewakan. Atau misalnya ternyata si wajib pajak itu tahun ini memakai seluruhnya, ternyata tahun depan disewakan gitu kali ya. Tapi yang penting nanti ya paling tidak kan sebenarnya secara pasti jumlah yang harus dihitung itu kan mungkin bisa dikomunikasikan lagi dengan wajib pajaknya ya. Tapi paling tidak ada bagian yang tidak harus disusutkan seperti kalau kami ya. Kalau kami kan tidak bisa menghitung secara pasti ya. Iya karena penghasilannya kan sudah final ya. Coba contohnya Mas. Itu berdasarkan apa dari koreksi? Berarti berdasarkan gitu ya, bukan koreksi ya? Kejahatan sih bisa. Ya dikoreksi fiskal jatuhnya kan dia kan mensusutkan secara akuntansi kan. Kalau di akuntansi itu ada dua metodenya Pak. Di akuntansi itu sebenarnya untuk properti investasi itu memang metode yang dipakai si wajib pajak itu ada dua, dengan menggunakan metode penurunan nilai atau metode
penyusutan. Jadi kalau misalnya si properti investasi itu kalau di standar akuntansi kita itu dia menggunakan dua konsep untuk si aset ini. Pertama itu dia menghitung si properti investasinya itu dengan cara menghitung nilai wajar. Nanti kalau misalnya nilainya berkurang atau bertambah itu disesuaikan sama dia. Tapi ada yang metode yang dipakai itu tuh penyusutan, jadi tetap disebutkan secara komersial. Itu biasanya yang disebutkan secara komersial itu biasanya aset-aset yang disewakan. Karena memang ada penghasilannya, tapi kan penghasilannya itu final ya. Kalau sewa tanah dan bangunan di kita itu kan jatuhnya final ya. Nah sebenarnya kalau kami itu sebenarnya coba contoh sebelumnya ada enggak? Nah kalau ini kan sebenarnya dia karena memang sudah dikasih tahu ya, kami itu punya gedung loh, ada lantai 21 dan itu ternyata belum ditentukan penggunaannya. Kalau ini kan nggak disewakan ya, cuma bilang kami itu belum menentukan penggunaannya. Berarti kan sebenarnya itu yang aset yang memang belum dipakai sama sekali untuk kegiatan operasionalnya. Kalau kami itu tinggal disantumkannya, ini persis banget tuh Pak, gedung sama tuh, itu ada lantainya sama, terus ininya sama. Ternyata dia bilang itu properti investasi, tetapi ternyata barang itu ketika kita sandingkan dengan asetnya dia di 1A itu disebutkan juga secara fiskal. Makanya sebenarnya sih yang paling penting sih sebenarnya ketika dia menggunakan penjelasan ini dan itu kita pakai dilihat di penjelasan 1A. Kalau 1A kan biasanya kalau gedung atau tanah itu kan biasanya dikasih tuh alamatnya di mana. Nah, alamat sama ini itu bisa dipakai untuk menentukan itu barang yang sama atau tidak. Atau mungkin nanti kalau misalnya itu nggak ada, dulu kami sih pakai apa ya, bukti potong 4 ayat 2 ya, atas nama kita sandingkan juga dengan si bangunan yang ada di sini seperti itu. Coba contoh yang selanjutnya sama nggak ya konsepnya? Nah ini juga, ini kenapa dia sebut properti investasi ya? Karena pensiun. Oh ini disewakan, karena di sini sudah dia sebutkan pendapatan sewa. Pendapatan sewanya itu dari mana sih dia menyebutkan ini? Kalau ini kan di laporan keuangannya juga disebutkan tuh kalau itu pendapatan sewa. Pendapatan sewa atas gedung. Maksudnya PDF pasti tahu. Pas kerja kemudian ini nah ini mas Parman kan ada keterangannya juga Pak. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita pakai untuk menentukan atau nanti di lampiran belum jadi nih, belum jadi nih. atas nama dia ternyata Belum jadi nih. alamat sama dia sama. Enggak, jangan lah. Jangan lah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan. Belum siap. Alamatnya dulu silakan Mas. Saya nambahin dikit ya Mas ya. Iya. Jadi untuk properti investasi mudah-mudahan ke PSK baru saya nggak tahu, cuman itu PSK lamanya PSK 13. Jadi definisi properti investasi di PSK 13 itu sudah jelas, yaitu properti yang dimiliki untuk tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan, artinya berharap harganya naik atau untuk disewakan. Jadi kalau nggak simpelnya seperti itu Mas, jadi nggak usah pusing-pusing ini kita menilai dia properti investasi atau aset tetap, karena itu rumahnya cuma dua. Kalau bukan properti investasi ya aset tetap, sepanjang dia digunakan untuk kepentingan usahanya secara mendasar, berarti itu aset tetap. Kalau properti itu dimiliki untuk tujuan besok harganya naik atau untuk tujuan disewakan, maka kategorinya adalah properti investasi. Nah kemudian ada beberapa bisnis yang mencatat ada beberapa bisnis yang nanti agak blur itu antara properti investasi sama aset tetap. Contohnya mall. Mall itu kalau Anda punya pusat perbelanjaan dicatat properti investasi atau aset tetap. Praktek yang lazim biasanya dicatat properti investasi karena lebih mengarah tujuannya untuk mendapatkan rental income. Kemudian boleh disusutkan atau enggak kalau di PSHK 13 itu seingat saya sepanjang dia sudah memenuhi ketentuan atau tujuan awalnya secara komersial boleh disusutkan. Artinya Bapak misalkan beli ruko 1
Begitu ditempel ruko ini disewakan, mulai saat itu secara komersial boleh disusutkan, mau laku mau tidak laku. Sama kayak mall, misalkan pengusaha punya mall, mall itu kan kadang dibagi-bagi ya. Nah, ketika itu sudah ditempel, dijual atau disewakan, secara komersial dia sudah boleh disusutkan, mau laku mau tidak laku. Cuman secara fiskal nanti kita lihat lagi di PP 94 pasal 13 itu kan jelas ada timbal baliknya. Ketika penghasilannya dikenakan pajak bersifat final, maka biaya yang terkait dengan aset itu tidak boleh dibiayakan. Berarti penyusutannya dikoreksi fiskal. Mungkin itu Mas tambahan dari saya. Terima kasih Mas sudah menambahkan. Cukup jelas ya Mas. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ini saya membahas tentang yang hubungan pinjaman yang dikapitalisasi ke harga perolehan. Iya, silakan. Ini case-nya kan ada website saya itu Betul definisinya. hotel, dibangun hotel terus kemudian bangun hotel itu dari pinjaman lah. Jadi berarti menurut saya terhadap bunganya itu terhadap bunga pinjaman itu nanti akan kapitalisasi ke harga perolehannya ya. Seperti itu sekarang saya bingung lagi kalau terkait itu bunganya maksudnya bunga keseluruhan terhadap pinjaman itu atau bagaimana ya? Maksudnya saya belum memahami sampai Nah itu kan tadi kemarin kita sudah bahas Bu, kalau misalnya si wajib pajak itu memang tujuan meminjamnya itu untuk membangun mallnya dan mall itu dikerjakan lebih dari satu periode laporan, itu kan kita sudah bahas kemarin Bu, ada namanya pinjaman spesifik. Contohnya itu kan nanti dilihat aja kontraknya, memang si wajib pajaknya kita itu memang meminjam untuk itu, maka semua pinjaman sampai dengan bangunan selesai itu dikapitalisasi Bu. Tapi kalau misalnya memang pinjaman itu dari awal memang bukan untuk kegiatan itu, tapi ternyata dipakai, kita menggunakan rata-rata tertimbang. Di PSK-nya ada cara menghitung rata-rata tertimbangnya, cuman di sini kayaknya tidak disajikan ya Bu. Coba Mas, ada nggak contoh? Atau di HUD nggak sih Mas? Coba. Nggak ada. Di mana ini? Sebentar ya. Aduh, dia tutup banget. Dia nggak mau kasih lihat kita. Ya, kita mau lihat, mau belajar, nggak mau. Wah, malu lah Bang, dilihatin sama senior Bang. Malu Bang. Kualitasnya masih rendahan Bang. Jam berapa? Jam berapa mulainya? Apa nih mulai? Paparan. Oh, berapa? Nyebut Pak? Enggak, belum nyebut. Mustasi.
Jepang. Atau Makassar dulu? Apa? Langsung Jayapura atau pulang Makassar dulu? Pulang dulu ke Makassar. Oh, right. Oh, kalau properti investasi itu nggak bisa disusutkan ya? Katanya nggak bisa. Katanya. Nggak bisa ya, karena sudah final. Iya. Mau googling ya? Dalam betul final The substance of pertama kali dengar suhu itu. Hmm? Pertama kali dengar dulu kuliah nggak pernah disebut. Oh, ini. Aset apa aja. Hmm. Properti investasi Iya, tujuannya untuk apa? ini apa ya? Kecuali sudah ada ini pendapatan sewa dari properti. Itu berarti iya. Apa lagi? Kalau ada pendapatan sewa ya udah. Yang mall tadi gimana tadi? Mall berarti masih properti investasi. Properti investasi jadinya. Tadi nggak bisa disusutkan. Ya kalau definisi gitu ya nggak bisa. Nggak bisa. Mana tadi? Mall apa? Mau kan termasuk Gede berarti properti investasi PPN-nya. katanya mas. Berarti investasi itu maksudnya aset yang diharapkan akan diterima penghasilan final gitu dari aset itu. Nah karena itu adalah objek PPh final, jadinya dia nggak bisa disusutkan. Nggak disusutkannya bisa, cuma sekalinya koreksi. Oh dikoreksi gitu Iya, maksudnya. jadi Dikoreksi. secara nilai. Secara fiskal dikoreksi. Iya, maksudnya. secara Di nilai buku satu pasti A-nya. berkurang dia karena tersusutkan. Apa? Di satu A-nya disusutkan masuk sana. Satu kan disusutkan. Satu disusutkan ya. Nanti kan Tapi nanti ada penyesuaian fiskal positif. Negatif. Positif. Positif ya positif. Jadi kan efeknya kan sudah kan nanti pengaruh ke nilai ini, nilai perolehan yang bergerak terus kan, berubah jadi nurun terus kan ke tempatnya. Kalau dia nggak disusutkan kan nggak turun nilai. Ya. Oh iya. Kan aset Iya, berapa iya. itu kan Ya, turun. disusutkan tapi ada penyesuaian positif. Iya. Iya. Cuma konsekuensi pajak kan nggak ada Pajak, iya. final tadi. Tadi disusutkannya jadi satu tuh antara tanah sama mall. Kalau tanah kan Tanah nggak bisa. Hah? Tanah kan nggak disusutkan. Tanah kan nggak disusutkan, Tanah. dipisahkan. Makanya dia biasanya mecahnya dua dan nilai tanah itu dari bangunan. Jadi nilai tanah itu nggak disusutkan ya. Tanah yang disusutkan Tanah nggak disusutkan. Tadi kamu sudah tahu lah. nggak masuk satu kan, dia cuma di neraca. Jadi neraca aja. Baca itu cocok itu. Nanti tinggal pembahasan saja nanti. Cocok loh itu banyak yang Oh. Cocok sudah. Tinggal pilih saja. Ingat pilih ya. Perwakilan meja kayaknya. Kapasitas kerja saya kayak gitu. Benar. Kayaknya di kanan yang ini kadang kayak gitu saya ini cek dengan pasal 4 kayak dikit saja. Saya kasih kanan di kanan kemudian saya nggak mau pertemuan potensi. Tidak, Anda bukan istilah musuh saya, masih pertanyaan. Saya tidak mengkalkulasi. Bisa kayak gitu. Enggak. Isinya juga banyak tuh. Merendah. Kalau kelompok bangunan permanen kan 20 tahun. Saya sama kayak Kalau semi permanen 10 tahun. Hah? Masukin nggak yang tidak permanen ini semi permanen. Wadah jelas itu sih. Apa sesuai dengan Yang semi permanen masuk ini kan? Tidak permanen ini. tidak permanen 10 tahun. Ya ini kan. versi saya berdasarkan saya nanti saya sudah cek nih Ngapa tenang kerja sesuai dengan perusahaan ini sudah berdasarkan Karena PM
Oh, ternak. Ya, gitu-gitu doang. anu apa pakan ternak sekaligus ayam telur. Ini harus ada dalam satu entitas. Iya. gitu doang. Nah, doang sih. Itu malah di sini ada doangnya. Dia jualan pakan ternak, terus saya berkembang kan. Sebenarnya dia usaha pakan ayam telur. Dan usaha itu dalam satu entitas. Dalam satu Gitu. Iya. Yang mana beli pakan buat dijual sama beli pakan buat Nah ternaknya. itu mesinnya. Jatuh. Dan ini baru ketahuan kemarin waktu pengamatan. Ya berarti yang selama ini berarti nggak bener. Jauh soalnya beda kabupaten. Jember. Jember. Ininya di Bondowoso. Tempat telurnya. Makanya ketika visit nggak ada kan. Ya. Aku tanya kepala desa. Nah, Nah ini Bu, ada contohnya yang wisata kapitalisasi dan pinjaman. Kalau dulu sih sebenarnya kami menyediakan yang satu kotak ya, membandingkan si kapitalisasi ini, kapitalisasi apa namanya itu, nanti coba kami cari slide-nya. Nah ini sebenarnya tentang ini kapan sih mulai dilakukan kapitalisasi, terus berapa jumlah yang dikapitalisasi itu di sini ada ininya. Apakah ada asetnya, terus kapan mulai dikerjakan, seperti itu. Tapi kan nanti kalau misalnya untuk yang pinjaman khusus atau pinjaman spesifik sebenarnya itu nggak perlu ditanyakan, yang penting aset kualifikasinya ada, tidak perlu dikasih kapan dimulai. Jadi kapan mulai dipinjam, kalau itu memang sudah spesifik untuk mengerjakan aset kualifikasian, sejak dipinjam itu udah langsung masuk ke kualifikasian. Nanti biaya pinjamannya dikapitalisasi, kalaupun ada bunga, misalnya wajib pajak itu ternyata meminjamkannya itu jadi deposito segala macam, biaya pendapatan bunganya itu boleh menjadi pengurang dari si kapitalisasinya, tapi tidak menjadi penghasilan di laporan rugi. Artinya bebannya boleh semuanya dikapitalisasi, tapi penghasilan sehubungan dengan pinjaman tadi itu pengurang dari nilai kapitalisasinya, seperti itu. Tidak perlu masuk ke laba rugi, tapi masuk di laporan posisi keuangan, baik itu penghasilan maupun biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pinjaman. Coba Mas yang tidak spesifik, kan sebenarnya yang agak di kita itu adalah pinjaman yang sifatnya general. Nah, tadi kan ada 2 pinjaman yang coba Mas sebelumnya itu kan ada 2 spesifik sama ini biaya yang benar-benar dikeluarkan. Jadi semua biaya bunga yang dikeluarkan untuk, kalau memang sebenarnya tadi itu, coba contoh yang spesifik Mas, di contoh paling bawah. Kan kemarin ada contoh paling bawah tuh. Bukan di sini. Dicontohkan tuh ada kontraknya tuh. Kalau kita lihat di catatan atas laporan keuangan atau nanti kontrak diminta dari itu, kalau memang dia spesifik berarti nanti kita menggunakan konsep yang seperti yang itu tadi, yang ini biaya yang dikeluarkan selama investasi itu sama biaya bunganya, seperti itu. Ini ada contohnya Bu. Contohnya 1 Januari nanti kalau untuk berapa pinjaman terus nanti dikalikan dengan bunganya, terus itu dimasukkan.
selama belum digunakan dibesarkan pembangunan gedung akan selesai tanggal 31, gedung akan disusulkan. Jadi selama pembangunan itu biaya bunganya itu dimasukkan semuanya ke si nilai bangunan seperti itu. Kapitalisasi itu tanggal 1 Januari 2020 sejak pekerjaan mulai dilakukan. 1,2 kasar 1/12 itu karena memang belum dikerjakan ya. Coba lanjut lagi Mas. Tanggal 1 ini. Kalau ini kan langsung jumlahnya aja terus dikalikan dengan bunganya ya. Tapi nanti kalau ada pendapatan itu bisa dikurangkan. Seperti itu. Nanti ada cara-cara menghitungnya. Kalau ini kan kita tidak perlu menghitung bunga rata-rata tertimbangnya ya. Kita hanya kita menghitung jumlah yang dia keluarkan saja. Kemudian lanjut Mas, kalau dia pinjaman umum ada nggak ya pinjaman umum? Nah pinjaman umum itu kan yang seperti ini loh, Pak Ibu dan teman-teman sekalian. Dia itu belum tahu sebenarnya kemana pinjaman itu dipakai. Ternyata kan pinjaman itu dipakai untuk membangun gedung. Nah ternyata kalau di sini itu ada 3 pinjaman maksudnya contohnya. Nanti pinjaman itu kita hitung dulu sebenarnya rata-rata tertimbang bunga pinjaman ini. Jumlahkan semuanya, jumlah pinjamannya, terus kalikan dengan bunganya, hitung jumlah bunga dengan jumlah pinjaman. Kita nanti akan nemu yang namanya rate bunga rata-rata tertimbang. Coba Mas, ada enggak? Nah ini jumlahnya kan 1 miliar kita kalikan dengan 9%, oh bunganya itu dalam setahun 90 juta. 800 kali 10 bunganya dalam setahun 10 juta. Kalau 500 juta kali 12% bunganya dalam setahun itu 60 juta. Kalau kita jumlahkan kan 230 juta tuh. Kalau kita totalkan juga pinjamannya sekitar 23 miliar. Berarti kan rata-rata tertimbangnya itu adalah 230 juta kita bagikan dengan 2,3 miliar. Itulah yang menjadi bunga rata-rata tertimbang. Bunga inilah nanti yang akan kita pakai untuk menghitung kapitalisasi selama pengeluaran untuk pembiayaan gedung seperti itu. Sebenarnya bedanya di hanya menghitung rate bunganya saja sebenarnya. Nah, benar nih 10% yang dikapitalisasi. Nanti ada juga periodenya ya, periode pembangunan. Pokoknya nanti kalau periode pembangunan sudah selesai, semua biaya itu bisa masuk di laba rugi. Kalau misalnya si periode pembangunannya itu sudah selesai. Jadi artinya kapitalisasi itu hanya dilakukan saat pembangunan dimulai sampai dengan pembangunan selesai atau barang siap digunakan atau siap disusulkan seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mungkin kita sambil bikin RHPP ya. Tidak apa-apa, kita kalau tidak bisa kami jawab, kami tampung dulu, atau tidak bisa kami jawab, kita diskusikan bersama. Kalau eksistensi sih saya agak ragu ya. Kalau kami itu hanya menjanjikan sama si peminjamnya aja ya, si biasanya. Eksistensi kan sebenarnya kalau misalnya eksistensi sama pihak berelasi mungkin masih ada dokumen-dokumen di AR atau analis yang bisa kita pakai ya. Kayak misalnya kontraknya apa, terus meminjam ke siapa, kira-kira yang meminjam punya duit apa enggak. Kalau contoh yang kami buat kemarin kan ada tuh yang kontrak eksistensi, si wajib pajak bilang, oh saya punya pinjaman nih ke apa ya, kayak induk usaha ini. Kalau di analisis mungkin bisa langsung menyandingkan ya dengan SPT, menyandingkan dengan laporan keuangan yang si yang punya ini apa ya, yang pemberi pinjaman gitu. Yang agak susah itu kalau misalnya saya pinjam ke bank gitu, agak susah sebenarnya melihat eksistensi, karena kan di bank juga kan kita tidak punya informasi ya, informasi masalah pinjaman bank. Agak susah sih kalau si wajib pajak sudah bilang oh saya punya pinjaman ke bank, paling susah sih sebenarnya. Kami juga sampai saat ini belum bisa memberikan solusi kali ya masalah pinjaman ke bank ini, karena kadang sekarang juga pinjaman ke bank itu kan tidak serumit dulu ya.
Kalau dulu kan pinjaman ke bank itu udah ada plafonnya, udah ada kadang segitu yang dipinjam, segitu yang dikeluarkan bank, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, seperti itu. Dan itu kita bisa langsung hitung, oh bunga pinjaman itu terlalu besar, terlalu kecil sama ini. Tapi kan sekarang bank itu sudah modenya plafon ya, wajib pajak terutama untuk WP badan atau usaha tertentu itu kan bank itu ngasih plafon yang sifatnya itu bisa diisi ulang, apa sih istilahnya? Kayak di top up gitu ya. Nanti iya revolving, istilahnya revolving. Jadi kita bulan ini boleh ngambil 1 miliar. Nanti kalau ada duit balikin lagi. Besok kita ambil 2 miliar, ada duit balikin lagi. Jadi kita tidak tahu sebenarnya pinjaman itu maksudnya secara apa ya, 1 tahun itu rata-rata pinjaman itu berapa. Makanya kemarin kami itu kalau melihat pinjaman itu tidak hanya melihat saldo di akhir atau saldo di awal, karena kan kadang saldo di awal. Coba Mas yang laporan arus kas yang slide-nya gitu. Slide-nya kita mungkin di laporan arus kas atau apa. Karena itu kan kadang kita memakai si DER ya 4:1 itu kan dengan pinjaman bank melihat saldo ya, saldo akhir, saldo ini. Ternyata kan sebenarnya kalau ternyata dilihat-lihat di bagian arus kasnya itu sebenarnya itu terlihat tuh lonjakan-lonjakan arus masuk dari pendanaan berupa pinjaman ke bank sama arus keluar atas pembayaran utang bank. Jadi kan itu tadi karena metode pemberian pendanaan dari bank sekarang itu sudah beraneka ragam, dan yang paling banyak dipakai entitas atau perusahaan kita itu modenya revolving, bukan yang ini Mas, yang dicontoh laporan arus kas. Yang contoh laporan arus kas. Dipotong. Berarti banyak dong sebenarnya yang sudah hilang dari sini. Makanya kerasan kita kemarin banyak contohnya deh. Oh, arus kas yang contoh arus kasnya dibuang ya, bukan di hide ya. Oh, coba saya kirim lagi deh Mas. Atau di grup aja Mas. Download aja dari grup kalau misalnya ini di cut, dibuang, di cut lagi. Makanya banyak slide yang hilang gitu. Revolving loan fasilitas menarik dana berulang kali salah. Jadi gini ya, BPS saya yang terkait pinjaman ini nilai saldo utang bank itu tetap angkanya, misalnya 1 M dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, untuk beban bunga itu hanya dicantumkan di tahun 2008, bisa diuji di situ. Tahun-tahun sebelumnya tidak ada beban bunganya. Ada beban bunganya, gimana Iya, ceritanya? ini Bapak kan- tidak mau membebankan bunga, coba Mas. Apakah bisa terkait utang itu bisa kita koreksi gimana terkait eksistensinya? Beban bunga 2023, kan itu katanya perjanjian kredit tapi sama itu bank. utang bank. Yang dicatat utang sama itu Nilai nilai ini. bank mau ngasih duit nggak di bunganya. Iya. Kalau kita bilang utang berelasi masih is oke lah ya. Coba atau selamanya tapi maksudnya itu bisa kita di tempat yang berbeda tidak? Enggak bergerak dengan nilai. Nah itu WP-nya bisa naik, bisa minta ke banknya nggak harus kasnya Bisa itu ada. harus minta ya. Oh ada di aplikasinya, di aplikasinya. Misalnya di mutasi dia itu akan langsung Tapi saldo pinjamannya tetap ada. Oh iya. saya kan sendiri.
masuk keluarnya. Saldo iuran 1 miliar. Dia harus hafal bulannya berarti, bulan kapan masuk. Maka kita bisa Bunga catatkan pinjaman berapa? beban bunga kan dari 100 jutaan. banyak yang sering terjadi itu dia tuh catat limit kredit itu limit pinjaman catat di baca utang kayak kadang tuh kok 1 M 2 M terus bertambah jadi naik terus 123 serta 12 Iya, pokoknya dipas-pasin. Sebelumnya nggak ada bunga. Pas-pasin. BPP nggak ngerti pembukuan Aduh. limitnya dicatat Kalau gini nih perjanjian kredit gini apa nih? coba lihat ada limitnya kan Iya, ada limitnya nggak tahu. Gimana? ada dapat limit itu nanti 22. Aduh, ini biasanya pakai agunan ya apa agunan? pakai agunan Iya, pakai agunan. agunan itu nanti sandingnya ke data slip OJK itu Ini plafon, nah iya plafon ya. nah BPP yang nggak ngerti plafon ini dicatat utang padahal Padahal- saya tahun itu cuma sampai per akhir Desember itu saya posisinya cuma 300 dicatat 1,2. Gede banget. langsung naikin satunya supaya seimbang sisi aset kas Nah, kita kok bisa tahu ya sebenarnya. Installment loan ini, loan revolving ini. Ini kita bisa tahu nggak ini apa nama tarifnya berapa? Kalau misalkan diambil, seharusnya sini ada harusnya ada juga ya. fasilitas sebagai pekerja Oh ini nih 7,88. ini kan lebih berat ini kita baca Kalau- konsekuensi pajaknya kan ya ada Iya, kalau ngambil baru kena bunga. setiap ngambil kan dicatat terus Kalau dia minjemnya cuma sebulan bisa nggak? Ngambil bulan ini, bulan depan dibalikin. ya emang tulisnya Biasanya gitu. Saya dia mengurangi bunga 7,88 sehingga dia bunganya cuma sebulan ya. Sebulan 1/12 kali kayak gitu 7,88. ya ngambil utang itu ada limit dia ambil sebelumnya di bawah nilai limit Berarti ini diperbarui terus ya. Tiap tahun soalnya ini cuma setahun gitu. Bunga pinjaman ngefeknya di mana? bunga pinjaman bank Beban aja. Atau beban bunganya kalau misalkan biarnya apa misalkan 41 ya lebih dari 41 jam. Kalau enggak ya udah masuk semua biaya bunganya. Kalau kerugian bisa jadi apa? Bisa jadi beban. kerugian apa Jadi wajib aja konsumennya itu nggak bayar apa di utang tadi ya? itu ada syaratnya Iya kan harus tempat yang faktur misalkan nanti kalau orang pribadi Oh, yang PMPM. kan bukannya sama ya bayar bayar kurang masuk karena di undang-undang itu ada jelas kan kumulatif biasanya nggak terkait kalau anu kan nggak bisa diakui susah kan soalnya susah kan Kalau saya enggak, saya gitu yang itu belum itu ya Kalau saya beli di sini. Oh, masing-masing barang. Iya. utang itu nyangkut Kan beli Mas, nah? Ya. nilai Saya tambahkan besar. 1 kolom begini. Saya kasih keterangan sendiri. kalau piutang berarti Sama ini masuk kemungkinannya jasa ini pembelian. jadi apa ya mengurangi PPh ya Satu-satu dicek Mas ya. apa apa ada efeknya sama PP terutang Nah, nggak ada per anu aja. utang dari tadi kan ada penjualan berarti penjualannya dianggap jadi terjual accrual sebagai penjualan sudah penjualan berarti kan
seharusnya PPN konsepnya kan ya, begitu. Misalnya apa? penghasilan peredaran badan, Misalnya daya trans itu PPN ini PPN trans ya. terakhir kerja sama pengiriman, daya trans sama pengiriman. itu PPN dan PPHI ya, PPN dan PPHI. Sesuai nama WP ya. Yang dapat duit, Berapa ruginya? jadi kalau benar ya, Misalnya kita kan solusinya. Ya kalau benar berarti kan apa lagi? Udah perlu bayar pajak, bayar PPN, barangnya nggak ada. filternya lawan transaksinya. Resiko bisnis Oh iya. jual nggak dibayar nah, itu banyak kejadian Dengan namanya sini sesuaikan dengan nama di Tidak berani. kan namanya dia main misalnya laba ruginya kendaraan dia kendaraan. Nah, misalnya kalau dia masuk kendaraan satu kendaraan kenyataannya banyak kendaraan nanti. Kalau pembelian dia tulis di pembelian, tulis di pembelian. Kalau dia tulis misalnya jasa lakukan dia disangkut di laba ruginya di sini disangkut. Iya kan kalau di filter kayak gini ya Arta, ini kan semua portfolio Arta kan sudah semua itu pasti dibaca. Mungkin ada yang ada. Ini kan sudah kelihatan nih, Inggris tulisan bla 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 ini Jelas jenisnya apa. sudah. Kalau kita gambar ini pagar pasti bagian ini nanti ketemu yang kayak apa dia kayaknya seperti terima tadi Ada yang hari ini bersih betul Si namanya Pak ini Pak justru itu oh ya sesuai ininya ya, sesuai nama barang ininya ya. nama di Ini udah default bang, udah default dari sini aslinya. Ya. asli Oh gitu. taksi dia saya hanya pakai tarikan Bukan pinjaman usaha. tarikan itu bagus banget memudahkan. Sih nggak mungkin sih bang ngasih duit masih Kalau dia bilang ya itu kan tetap aja seperti lah. oh saya bayar secara bayar secara pribadi gitu ya udah langsung Tampilkan semua kondisi sendiri. sama gitu kali Sudah tahu semua. Tinggal saya tandingkan dulu. Sudah di tahun 2025 bisa. belum tahu bahwa ini 2005 Bulan depan kan bulan ini terakhir kan. iya soalnya nanti produksinya mana kalau web atau Cortex nggak tahu gitu belum ada ini EWS-nya EWS-nya belum ada yang komprehensif ada nggak EWS-nya badan semua tapi kan itu banyak banget ini tingkat-tingkatan aja tidak seimbang dengan Oh, yang 2024 ke bawah dulu. Nggak perlu ada yang kita kata yang kita tambahkan lagi kan lu nanti bisa nyari IQ dan ini kan habis Mei ini bisa nyari IQ apa SP23 dari WP yang belum upload ya kan itu kan sudah diakuin PKM kan PKM masuk di PP Bandar yang nggak belum lapor tapi banyak case yang dinaikin jadi SP23 analisanya belum ada masih analisa belum lapor ini aja kan pakai data PPN aja belum analisa laporan kuasa cuma diakui gitu kan bisa dicoba itu satu bagian penjual berarti pas lapor kami juga ya kan ya harus SP23 kalau enggak dia lapor sekarang nggak bisa lagi kalau dulu bisa lapor kosongan aja real kan pada transaksi kan disusun lah sebenarnya itu jadi SP23 juga nggak pakai nah itu juga yang perlu diperhatikan pemeliharaan yang benar-benar aset asuransi harus dilakukan dengan tidak boleh boleh masuk satu kata tapi nggak boleh yang sekarang SP2DK itu nggak sampai SP3DK. aku nggak tahu
besar sih. Iya, Mungkin ya, boleh diubah. mungkin bisa ya, lebih enak gitu kan. Sepanjang kita bisa atas bawah itu menambah nilai dari Iya. menambah Pusing gitu. umur dari Jadi kita fokus menambah cepet-cepet nilai bayar. atau menambah fungsi manfaat Tantang dari nilai. aset atau menambah umur dari aset. Kalau seperti itu harusnya dicatatkan bisa sesuai dengan Punya konsekuensi ya. atau di kita yang baru itu bisa menambah umur. Kan sekarang kita di bagian penyusutan atau Regulasi penyusutan konsekuensi kita nanti WP boleh menambah umur, bayar. boleh menambah umur sesuai dengan Harus pembentukan dulu. Saya setuju itu hidup dan step ke 8 ayat 2-nya. tapi kalau dulu itu caranya itu dia tidak bisa memelihara ini sama kayak kita membuat Soalnya kalau dia melakukan STP dan STP lagi penanganan penghapusan STP pasal 8 itu disebutkan pembetulan. Sedangkan pembetulan STP pasal 9 itu nanti akan dihapuskan, tidak ada cantolan. Tapi kan kalau di das nomor nggak ada. tapi kalau biaya pinjaman itu coba kita ulang lagi mas karena memang agak meragukan sih pinjaman tapi tidak ada. Kalau pinjaman dilakukan dari bank sih it's okay ya, atau jangan-jangan itu bukan pinjaman bank sebenarnya, Pembayaran salah ngasih itu penting tapi pinjaman dari generasi atau pinjaman dari padahal maksudnya ini iya dari sana kan STP BP-nya ada lagi bapak ibu yang mau didiskusikan. substansinya nggak Kita sampai jam berapa? Pakai seksi itu ya. Bukan ini contoh mas. Contoh. Itu kan kita kasih jadiin. Soalnya ada penggunaan dulu yang bisa Tadi jam ini kerja contoh pun yang bisa. kita buat, contoh yang beneran kita. Kasih gua, oh karena pakai akun kasih gua, jadi jam kerja pun bisa. Contoh arus Ibadah asli ibadah. dari Iya, laporan keuangan itu kan Emang ahli IT sih ya. Ahli IT gimana sih. yang belum kita buat kemarin. dan dulu dia tidak menang juga. Cuma kebetulan yang ini kesempatan pakai 2000. Kalau ada dafnom, biasanya aku Ini pakai API dia. Atau yang buat arus kas siapa sih kemarin? nggak ada dafnom. Mesti minjem Nggak ada. API. Tiba-tiba Itu mulai jam 5. ada tahu kemarin. Semuanya tahu. Oh iya, iya. kantor dia bisa Bisa ya. Jam 8 masih bisa. kami datangkan Iya. Ini abangnya kenal Pak Widayanto. Dia itu akun dia. Apa? Enggak, bukan di setting. Entahlah kan pakai apa ya, tapi dia bisa. Akun dia bisa. Pernah galpot pakai desmak nggak? Galpot pakai desmak mandor diubah smak apa? Bahasa. Hah? Paling sering kan itu. Paling sering Kalau itu buat kalau kantor kan Samarinda itu buat kirim potensi aja kan. munculin potensi aja. Cuma kan katanya Pembanding itu. katanya itu terlalu besar gimana? Benar. Yang dari mandor terlalu besar. Enggak. Maksense. Umum ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Soalnya kalau tempatku dibantah terus sama WP-nya. Iya, Kami masih kan bantah. pakai ininya. Pakai kami atau pakai KPP, kalau kan KPP. bilang besar, kalau kan KPP kan lebih kecil. Ya, ya udah ada dasarnya WP pasti kan kita yang bukti kita yang buktiin. Itu cuma itu kan itu pendekatan psikologi sih, pendekatan nggak tetap tak tertulis bukan buat bantu komunikasi aja. Itu jurus terakhir bro, jurus terakhir itu kan jurus kita analisa awal buat ini aja masuk sama terakhir deadlock di WP. Yang utamanya kan presiden data dulu kan, data yang jelas kan. Rata-rata kan yang membuat awal analis pakai ini buat trigger aja kan melihat atau pas pembahasan terakhir nih deadlock pakai kata tolong banget. Tolong wah ya, tolong.
yang BBM. Ngerti? BBM ini KBP. BBM apa? Biar Biar nggak ngerti. ngerti. KBP nggak ada, KBP adanya cuma BBM kan bil nasional. Oh biasanya pakai udah pakai ini aja. Apa ini? OPM sih, OPM. OPM, OPM ya, operasional operating usaha, operating ya, profit usaha. margin. Yang triggernya bisa GPM, OPM, cetor, 3 itu aja. OPM itu. Tapi kan kalau dagang kan gitu-gitu aja soalnya. Terukur kayaknya. Oh, berarti kalau punya aku, kalau pakan ternaknya, ayam bertelurnya jadi ada komprehensif income ya? Kalau dimenjikan gitu ya, dari Hah? prinsip. Kita mau audit nggak laporannya? Hah? Enggak audit. Omset berapa cepet? Omset 69 apa? 69 PP atau utang enggak? 81. 81 Juta. utang. Iya, berutang. Oh, juta. 69 ya. 69. PP atau utang? Iya, 81. Hah? Kecil. Bapak Ibu, Kecil atau kalau enggak? mau lihat contoh dari laporan arus kas kan Apa satu itu ada metodenya, metode langsung atau tidak langsung, tinggal lihat aja penerimaan kas dari pelanggan misalnya. Hah? Ini Sajikan tuh. kebetulan yang kami bawa kemarin ke Komisi Besar ini ada Iya, mungkin ya. contohnya Iya. Bapak coba Iya. kalau wajib pajak itu Terus masa neto fiskalnya cuma 3 kan juta? secara langsung ataupun tidak langsung. Ini yang contohnya langsung. Ini kan ada Enggak. penerimaan kas dari pelanggan. Ini biasanya Biasanya aku naikkan ya di Bungkung. pembelian nanti ada contohnya di yang Sandingkan sama usaha. hartanya dia kadang-kadang. Nah ini yang kami coba. Makanya aku nanya. Ini kan biasanya kita pakai tuh Hartanya. harus kas pembiayaan dalam tinggi itu dia pinjam agar lebih presisi. Karena apa? Karena memang di sini tuh jadi bahan nih. jumlahnya itu memang si wajib pajak itu cenderung Satu. Dia sekarang bisa beli ini, model bisa beli pinjamannya ini, itu bisa beli ini. metode top up gitu kayak revolving. Jadi si bank itu cuma ngasih pagu doang. Pajak itu dikasih pagu pinjaman, nanti itu bisa dibayar atau bisa ditarik lagi seperti itu. Jadi di biaya-biaya yang sifatnya bukan biaya arus kas di investasi baik yang pendanaan berupa pinjaman dari bank itu biasanya jumlahnya itu baik itu kas masuk maupun kas keluar itu jumlahnya sangat tinggi, bahkan jauh lebih besar dari saldo yang dicatat baik di akhir periode maupun di awal periode seperti itu. Makanya nanti akan sangat penting bagi kita untuk apa ya, mengimbau wajib pajak agar si lampiran dari tiap bulannya itu tersaji di kita biar kita tahu sebenarnya si laporan arus kas ini sudah presisi juga atau tidak dengan membandingkan kondisi naik turunnya si pinjaman setiap bulannya seperti itu. Kalau yang metode tidak langsung kan dengan cuma menghitung dari laba ya, nanti disesuaikan dengan akun-akun yang lancar, nanti kita akan ini operasinya positif apa negatif, sedangkan sisanya nanti ikut saja, baik yang langsung maupun tidak langsung nanti konsep penyajiannya sama untuk investasi dan pendanaan seperti itu. Coba Mas yang di piutang ada nggak contoh piutang? Kemarin kan kita nggak ada contoh piutang. Coba yang peredaran usaha tadi. Nah seperti ini, ketika kita dapat arus kas yang sifatnya metode langsung itu bisa kita langsung sandingkan saja dengan peredaran usaha, dengan piutang usaha gitu. Tapi kita perhatikan juga nanti si komponen PPN-nya itu ikut apa tidak. Nanti tinggal dilihat aja, sebenarnya catatan di bawahnya si laporan si wajib pajak ini bisa nanti kita lihat sebenarnya ini kira-kira mencerminkan PPN apa tidak, atau di laporan arus kas di bagian pembayaran pajak ini termasuk PPN apa tidak, nanti bisa dilihat. Maksudnya
PPNPK yang terpisah atau tidak. Kalau misalnya itu menyatu sama si penerimaan kas dari pelanggan, maka angka peredaran usaha itu harus kita tambahkan dengan faktur pajak PK-nya. Artinya kan dia memungut kas dari pelanggan sebesar 11% seperti itu. Tapi nanti kalau terpisah cukup peredaran usahanya saja nih Pak. Mungkin itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Coba di next juga ini slide apa aja sih di sini Mas? Ini kayaknya sama deh, sama kayak nama kemarin itu. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kalau dijadwalkan harusnya kan untuk coffee break kan bisa 10 pas, tapi mungkin saya buka saja kalau teman-teman mau ambil cemilan atau teh, jadi sekarang bisa ngerjain LHPT sambil nyambi nyambil seperti itu. Jadi mungkin bisa dipersilakan kalau ada yang mau ngambil coffee breaknya. Terima kasih. Ya mungkin sampai jam 10.15 lah. Monggo silakan bagi mau yang ingin mengambil coffee breaknya. Izin sedikit menginformasikan terkait dengan HPT-nya nanti Bapak Ibu rekan-rekan semua, mohon minimal nanti bisa disampaikan terkait dengan untuk yang bersempatan paparan adalah profesi utama wajib pajak, maksudnya apakah dia bergerak dengan industri, dagang atau jasa. Kemudian common size kami dipesankan untuk menyampaikan bahwa KKPT minimal ada common size analisis yang horizontal vertikal itu sama yang itu yang ditekankan oleh dari pimpinan di PKP. Common size mohon dapat disampaikan. Baru kemudian uji akun tertentu yang ingin di highlight yang cukup untuk dibentuk di waktu yang tersisa ini. Mungkin itu sebenarnya masyarakat saya, monggo silakan bisa menikmati jalannya telah disediakan. Terima kasih.
KPU kan baru terdaftar 4 Maret 2024. 4 Maret 2024. Tapi dia semua memasukkan dari Januari, omsetnya dia di CV-nya, boleh nggak? Januari apa nih? Dari Januari sampai dengan Desember omsetnya masuk ke sini semua. Padahal ini kan baru di 4 Maret. Omsetnya masuk ke OP. Ke CV semua. Jadi OP-nya nggak ada. Harusnya kan sampai dengan 3 Maret OP. Ya. 4 Maret sampai dengan Desember CV. CV, Kan ya. gitu. Karena dia baru beli. Tapi nggak ada lah, gue pusing CV sih. Kayaknya lah. Terima-terima Ya, ya. BP nggak ngerti juga. Iya guys. Bisa aturan emang dia jadi bisa. Tapi nggak ngerti juga. 2024. Itu keinginan dengan kesadaran penuh EP yang mau daftar NPWP atau memang ada besar jabatan? Enggak. WP-nya Apa PKP? Hmm? PKP status PKP nggak ada. Nah ini harusnya wajib ada. Biasa itu Nanti awalnya belum nggak. belum. Kayak yang OP-nya habis itu saya. Kayak habis kemarin itu. Karena ada. OP-nya kan harus diperiksa. Oh jadi dia belum selesai. Kayaknya kemarin itu hari ini ada OP. Soalnya diperiksa, kalau mati harus di BKP. Nah, udah ada BKP di OP. Jangan gitu aja.
kitanya yang di kanan. Kalau gue kan udah tuh kerja kerja itu Oh, mana? Lalu. yang kamu tadi yang disarankan siapa? ada nggak? Lihat aja. Jangan, nanti saya ketahuan, kedetek. Oh, pakai penyapu. Namanya itu. Oh, oh ketahuan ya kalau dia lagi dibuka ya. Oh ini, pujaku habis dibuka ya. Agak di bawah ada. Ini aja. Hah? Kok nggak bisa? Oh coba ini bagus nih. Ternyata yang Lihat semua. oh, tidak sendiri udah belum. Kita mau pada Wih, satu lagi. Tantang ya, Mas Tantang. Nggih. Tantang nggak? Nggih. Yang perlu di poin-poinnya apa yang perlu di podcast kira kalau ada pengantar. Aku ada pengantar, dia termasuk juga yang bertelur. Anu, kayak induk semang gitu kan, kayak induk apa namanya? Aku belum tahu sih, belum visitor. Cuman kemarin dari hasil pengamatan dia punya. Kayak apa namanya? Siapa belum tahu. Kalau dia itu berarti peternakan kan? Gue maksudnya gini. Dia awalnya jual pakan ternak, ayam. Terus? Jual pakan ternak. Terus kemudian dia nambah usaha lah ya. Nambah usaha punya peternakan ayam betelur. Oke, peternakan ayam. Jadi kan secara KLU sih pakan ternak, Iya. jualan. Dia di Wonokoyo dijual ke pedagang Oke. ayam kayaknya. Kayaknya pedagang eceran, apa namanya? Makanya statusnya adalah PKPPI, pedagang eceran. Dia punya peternak yang di bawah dia nggak? Nah, aku belum tahu. Berarti harus. Soalnya kalau nanya WP-nya, ya wes pokoknya jualan lah. Ya, soalnya neten mas. Kalau kita harus tahu itunya bahwa Nanti sampai cek dulu PM-nya. Dia beli DOC nggak? dia ada sih. Beli DOC. DOC. Oke. Dia keluarin faktur 08 ayam hidup nggak? Enggak. PKP nggak statusnya? Omsetnya pindah? 769. 769 Oh, enggak. miliar. 69 miliar aja. 69 miliar. PKP-in dulu. Karena Jabatan berarti langsung.
itu harus PKB soalnya Tadi aku sebelum masuk berita PKB itu. ya nggak maksudnya itu di PKB kan karena ayam hidup itu objek BPN Oh, dibebaskan betul. telur juga objek kan sekarang Iya, tapi dibebaskan kan? dibebaskan. Iya, Kalau ayamnya dibebaskan. dibebaskan Ya, ayam telur hidup juga ya. dibebaskan kan? Iya. Terus Ya. Terus potensinya di mana? pakan itu juga dibebaskan Ada yang dibebaskan, ada yang enggak. tapi untuk PPN yang tidak dibebaskan itu vaksin, obat dan kawan-kawannya itu buatan ayam itu harus divaksin Mas. Iya. Iya, oh iya. Gitu? Ayam itu nggak vaksin. Oh iya ada itu vaksin Mas. Vaksinnya udah banyak dong belinya. Banyak tapi cek PN beli vaksin enggak? Ada sih, cuman aku nggak tahu apakah di 01 04 soalnya lebih banyak 08 gitu. Cari yang 01 harusnya vaksin dan kawan-kawan itu Harusnya ya. iya jadi ada obat jadi nyata Ada persentasenya kan? tidak ada cuman proses bisnisnya kalau peternakan ayam itu dia harus beli DOC DOC itu 08 biasanya suka Wonokoyo, suka Carum dan kawan-kawan ya kan terus nanti dia beli pakan itu banyak Carum juga jualan dan kawan-kawan terus nanti ada vaksin obat-obatan yang buat nyuntik itu ayamnya karena kalau enggak mati mereka apalagi ayam ini ya ayam petelur ya bukan ayam pedaging ya Bukan. Ayam telur. saya dulu pegangnya ayam pedaging ayam pedaging itu vaksinnya kenceng Mas karena 30 hari kan harus gede kan Ayam telur gimana? setauku juga tetap sama ayam begitu itu doyan obat semua nah nanti vaksinnya terutama PPN 01 nanti kalau dia ternyata perusahaan plasma artinya dia punya orang lain lagi yang nyuruh dia untuk apa namanya ngingok nah itu nanti penyerahan vaksinnya itu obat-obatnya itu terutama terus penjualan telur penjualan ayam Bekas apa namanya? Ayam sudah. afgir. Ya, ayam hidup ya. ayam afgernya terus ayam telurnya itu nanti ada apa ya istilahnya Oh, untuk menentukan ini, untuk menentukan omsetnya gimana kira-kira? Soalnya dia sepertinya modelnya semua PM-nya diakui, tapi omsetnya dikecilin, sehingga marginnya kecil. Modusnya sih seperti itu kayaknya. sama ngitung saya titik ini kan nanti waktu beli DOC kalian belajar dulu itu ya Iya itu siklusnya Iya siklusnya. siklusnya Punya ini nggak punya kepercayaan loh. saya Apa? saya dulu tuh pernah ngerjain Kan itu ada berapa minggu kan, berapa minggu atau 16 minggu itu kan. belajarin dulu itu siklusnya Kalau ini pakan ternak berarti ya udah ya kayak penjualan biasa aja ya. iya penjualan Berarti aku ini kan berarti kalau yang pakan ternaknya yang ayam telurnya masuk under komprehensif income atau gimana? itu Kan ada dua usaha nih. Ini mau paling besar ya pakan ternaknya. paling gede jualan pakannya Oh, aku nggak tahu ya karena aku belum visit ceritanya. Kayak tapi kalau dilihat dari fakturnya kan pembeliannya banyak tuh, PN-nya sudah berapa miliar kan? Lebih dari 50 miliar. Otomatis kan grossnya pinten Mas? Dia ngambil gross berapa? terus gimana? Gross marginnya Terus marginnya aku lupa apa ya. Terus marginnya itu jadi intinya aku kalau bandingkan sama benchmark yang ada di Mandor yang BBM nggak tahu di BBM gua apa pokoknya aku bandingin aja masih lebih kecil masih lebih kecil punya WP daripada BBM-nya yang ada di Mandor. tapi zaman ngitungnya pribon PM gross up ngono apa piye? Oh aku hitungnya dari benchmark dulu. Enggak, maksudnya benchmarknya itu kan sampean punya data PM. Iya. Oke ya. Punya data PM. Berarti PM kan dua. Sama ayam. Kalau yang ayam kan tidak bisa langsung dijadikan DOC jualan. maksudnya. DOC-nya. Ya. Soalnya aku mikirnya
dia jualan DOC juga. Nah itu yang perlu dipastikan. Nah iya. Didol apa diingu dhewe? Nah itu. Cara membuktikan kan susah, harus tanya mungkin. Iya harus dicek dulu bisnisnya. Masalahnya itu bisa ada dua kemungkinan. Dia itu sebenarnya plasma. Jadi kerjaan dia itu memang sebenarnya peternak ayam. Tapi karo jenengan ngaku jualan. Atau dia memang jualan yang berakhir jadi peternak. Nah ini sebenarnya yang WP-nya sepertinya kurang terbuka ya. Nah itu agak susah ininya. Sampai cek konsistensi DOC-nya beli berapa tiap bulan ada nggak? Oh iya. Sampai cek konsistensi tiap bulan itu yang dibeli apa dari yang dibeli dulu aja. Soalnya kalau DOC, kalau dia memang peternak, DOC pasti nggak tiap Iya. Nggak tiap bulan beli. Kalau tiap bulan berarti kan dia kemungkinan jual. Kemungkinan dijual lagi. Soalnya masih belum terang, maksudnya posisi jenengan itu di mana. Jadi menurutku ya, sama pelajarin dulu pola PM-nya, pakannya itu per bulan berapa, DOC-nya per bulan berapa. Kalau DOC-nya hampir tiap bulan ada, besar kemungkinan dia trading, memang jualan DOC juga. Tapi kalau cuma sesekali, bisa jadi dia awalnya penjual pakan yang banting setir ikut beternak. Ada peluang itu, karena nanti tiap-tiap itu kan proses bisnisnya gitu. Tapi ada kemungkinan juga dia jual, dia juga ternak. Kudu divisit. Cari informasi GPS itu, gunakan penduduk sekitar. APP mana? GPS, gunakan penduduk sekitar. Iya tanya orang. Oh iya. KPP mana tuh? Jember. Oh Jember. Kalau di googling profil orangnya masuk high ini enggak? Kalau di googling apa? Orangnya ini termasuk orang terkenal di daerah situ? Enggak. Oh enggak. Tapi nanti sini lebar enggak mengindikasi Nek menurut saya gitu, ditelusuri dulu dia sebenarnya apa sih? Murni trading ya sampean cuman butuh pembelian di gross up udah selesai kan? Iya. Gross up piro ya? Sampean manut nganggo apa namanya? Benchmark ya boleh-boleh aja tinggal di gross up. Enggak, maksudnya ada PPN impor ya. Buat nimbaknya kan gitu dulu. Ini sampean pulaannya Pak 10 miliar. Kan gak mungkin Pak mau jual 10 miliar. Lah ngerang mau jual 10. Gitu kan. Ini si Kobranya bayar negosiasi sama WP-nya berarti. Iya. Gimana caranya negosiasi sama WP supaya dia pakai konsultan resmi? Halo? Gimana caranya negosiasi sama WP supaya WP mau pakai konsultan resmi? Nah emang ini konsultannya gak resmi? Gak resmi. Dukun? Dukun pajak? Baca. Ngawur. Nek menurutku sih itu di ini dulu ya, biar pasti di visit sih mas. Sampai pastikan sih, iki sakjane wong iki lha apa sih? Karena kalau sampai beneran ternak itu produksinya jadi dowo, sampai harus menghitung ayam yang ada di kandang dia berapa, terus bertelurnya berapa, harga per kilonya berapa. Kalau itu udah fix hasil pengamatan, udah fix ya. Usaha nambah usaha Punya itu punya fix dari laporan pengamatan. Ribu berapa kandangnya? Nah di laporan pengamatannya belum dicatat. Jadi aku visit diri, saya pikir dari laporan pengamatan tuh ketahuan lah gitu kan. Hasilnya ini ayam segini. Ya cuma nyari tempatnya, lokasinya. Oh ya ini benar punya. Untuk apa namanya? Ya jadi panjang jadinya. Untuk awalnya mungkin sampean bisa ngecek PM dia berapa di DOC. Nanti hitung kasar dengan mortality rate-nya berapa,
ya kan? Misalkan 2%, 3%, berarti saya ngasih sekian, berarti hasil akhir ayamnya sekian. Udah. Sampeyan tinggal ngomong pede wae karo wonge ndredeg dhewe. Jangkik ngerti wong iki. Iki lho Pak, sampeyan tuku anak NPT misalkan gitu kan. Tuku anak NPT itu ya tak hitung setahun. Ini tuku Januari, Mei. Ini wis umur sekian bulan, ini wis iso ngendok ini. Sing kemarin punya aku itu kan penghasilan bonus siapa urusannya? Bonus gimana? Jadi turnover itu kan ada penghasilan, kemungkinan penghasilan bonus Seko carun potongan-potongan. ke OP jadi sama sales itu kan. Gini, kalau pengalamanku dia dipotong ini enggak dipotong komisi sales lah, penjualan enggak sama carun. Tadi kan harus tanya dulu kan. Enggak, bukti potongnya dia ada enggak? Bukti potongnya ada kan, aku tahunya dia dapat penghasilan dari bukti potong. Saya dulu, ini aku cerita kisahku ya. WP-nya tak tembak. Nganggo norma ora wonge? Enggak. Oh, ora, tapi langsung lebih penghasilan lain. Oh, anu kok apa jenenge nihil. Ya langsung lebih penghasilan lain sih kan. Iya. Berarti anu ya langsung ke OP-nya ya. OP-nya sih kan. Jadi itu gini Mas. Tapi dulu case-nya WP ku badan omsetnya sekitar 3 triliun. Dia peternakan ayam. Dia punya mitra-mitra sing wong ingung-ingung ngono lho. Jadi dia yang mensuplai pakan, mensuplai DOC dan nanti plus membeli hasil baliknya. Nah, si direkturnya ini dapat bukti potong jasa penjajah barang dagangan komisi sekok si Carun, Wonokoyo gitu-gitulah dapat bonus. Waktu itu dia lapor 1770 pakai norma. Pekerjaan bebas. Ya kan? Ya. Karena dia merasa bukti potongnya anak norm kan 50 kali 50%. Itu tak maksudnya sama. Saya permintaan saya cuma satu. Tolong ini digeser ke penghasilan lain, bukan norma bapaknya sebagai sales. Karena saya yakin orang sekelas bapak pemimpin PT punya omset sekian triliun, nggak mungkin ya Mas. Jadi ini sebenarnya bonus pembelian yang jatahnya badan, tapi digeser neng OP. Oh, berarti ya Kan- jangan kalikan 50% lah paling enggak. Nah, gitu loh. Mau memasukkan OP. Betul. Jadi kan kita selama ini kan kenal yang namanya imbalan tertentu toh. Iya. Nek kowe wis tuku karo aku 10 miliar tak kei gitu kan. Iya. Yang beli kan badannya tuh. Sebenarnya kan ini dua bonusnya jatahnya badan. Iya. Diambil sama OP. Yang sama OP. Supaya apa? Nggak masuk sini, nggak 2 kali. Kalau zaman dulu kan lewat badan dulu, laba rugi, Iya. dipajakin badan, diambil jadi dividen. Iya. Nah ini biar cepat aja. Ya cepet aja pacarnya juga minim. Iya, aku dulu gitu Mas. Cuman zaman dividen masih dipajaki ya. Ya. Jadi tak challenge-nya cuma satu. Mosok sekelas bapak yang pemimpin direksi PT Niels kan enggak kan? Ini sebenarnya duitnya jatahnya bonusnya untuk badan. Tapi biar nggak kelamaan langsung diambil ke OP, kasih NBWP. Ya tolong nggak usah pakai norma, langsung penghasilan lain aja. Kebetulan. Gitu. Jadi case-nya akhirnya konsultannya ngomong, iya Pak, sebenarnya ya bener yang sama Bapak ngomong, cuman ya badan kan kesuwen Pak, ini dijual. Iya, makanya ya jadi normal. Iya wis Pak. Oke. Karena bonus itu pasti sekian persen dari pembelian Pak. Iya. Biasanya kan dari situ presentasi. Make sense-nya kan nih, dikait-kaitkan kan gitu. Kamu beli sekian miliar dari saya, sekian. Kalau menurut saya Ayam itu bisa disebutkan. ya nek mah nganggo PSK aset biologis ya monggo cuman nek gur perusahaan cilik ngono to Bisa sih. aset biologis barang malah mau kali mahal.
langsung. Iya Pak, Apa kuwi? PT lho katanya disusun aset biologis kayak Wah, kangelan. Dan Kan dek tak gampang, karo. Mas. Gampang Golek ya. ini Mas, gampang. Ya apa caranya, Pak? Nek Ngomongnya. babi lu yang angel. Pitik iki ya dihitung sikile terus bagi loro. Hah? Kuwi jumlah pitike. oh iya jelas ya. Nek babi kuwi dihitung sikile dibagi papat. Burung mesti ketemu. Babi Ketutupan kurang ajar. koncone. Kadang sikile ngene ya iji ya. Emang babi kurang ajar, Mas. Ra iso dipercaya soalnya. Anu tak plasma tak. Belum tahu. Tapi ada kemungkinan. Iya, bisa jadi. Duwe kandang piro intine kan kuwi. Iya. Karena Makanya- ada minimalnya dia kalau nggak memenuhi itu kan rugi. Iya. Soalnya di kabupaten sebelah. Oh gitu. Jadi makanya kan nggak ketahuan. Tahunya dapat dari data angket. Alketnya apa mun ini? Datanya sementara ngomongnya Bi. Ya. Tuku DOC apa tuku pakan ternak apa? Apanya? Oh enggak, maksudnya kan dia kan KLU-nya kan toko pakan ternak. Oh iya, mu tuku pakan ternak. Toko pakan ternak. Oke. Ternyata kan ada kegiatan usaha lain, Oke. yaitu Ayam. peternakan ayam telur. Oke. Nah indikasinya kan berarti tidak dimasukkan dalam penghasilan kan? Selama itu memang punya dia, bukan OP-nya. Iya sudah terkonfirmasi lewat laporan hasil pengamatan. Oke, berarti memang atas nama CV-nya. entitas CV-nya. Entitas CV-nya. Tapi ra dilaporke. Nah. Burung dilaporke. Iya, kalau dilihat kan dia bilang di omsetnya penghasilan dari pakan ternak, tidak ada komposisi penghasilan dari Tanpa nyebut telur. ya mungkin kan nggak ada. Kemungkinan besar ya itu ya. Ya, terus ada sih other comprehensive income itu 32 juta. Tapi apakah make sense dengan lima telur itu cuman 32 juta. Kan Nek dek duwe pakan telur mungkin ora plasma ya, Bro. Dek pakane saka dek dhewe ya. Berarti pakane kuwi nganu ya. Saka sapa? Cik Omas, saka CP, Caron Pokpan. Caron sama Wonokoyo. Oh, Caron Pokpan sama Wonokoyo. Cuman modusnya memang mengecilkan GPM, OPM. pembeliannya bener lah ya. Iya. Pembeliannya bener lah ya. Pembeliannya di atas foto pajak masukan. Berarti kan ada pembelian lain yang di luar. PM sama sekali ra iso dienggo ya. Karena sudah di atas. Sudah di atas. Pembelian HPP-nya sudah di atas foto pajak masukan. Ya dia Bukan, itu karena dia emang boleh emang dia boleh mem-PM-kan di SPT kalau yang dijual semuanya nggak terutang kan. Masalahnya kan ini belum PKP. Oh gitu. Jadi nanti paling kata Mas Tanto PKP kan ini. Oh sudah di atas 4,8. Ya mungkin mikirnya karena dibebaskan. Jadi agak berarti kan ada beberapa lain. Sudah. Iya, terima kasih. Ada apa? Ini lah, panjang ini kalau di LAPD beneran. Iya, Mas Anto. Hah? Mas Anto. Santai-santai aja bener. Udah pokoknya tagih berapa ya? Udah 4
Ya, 4 tahun lebih, 2021. Kompis mana? Jember. Khawatir nih, belum dikasih lagi kan. 4 tahun. Pencari-cari info ya. Ya ada mutasi. Deg-degan. Sejak penempatan kan? Hah? Sejak penempatan. Pengangkatan ayah. Penempatan apa? Penempatan pertama. Jauh. Tobelo. Maluku Utara. Sulawesi atasnya. Ternate ke atas lagi ya? Iya. Pulau ya? Ternate atas lagi. Di pulau ya? Pulauan gitu ya? Iya, Pulau Halmahera namanya. Kalau Sulawesi itu kan K besar. Kalau Halmahera itu K kecil. Berapa jam perjalanan kalau balik gitu? 24 jam pokoknya. 4 jam ke rumah. 24 jam, jadi aku dari rumah itu pokoknya apa ya, ya malam sampai sana juga malam. Itu statusnya udah ketiga. Hah? Udah ketiga. Berarti ada perjalanan Pokoknya paling bawah. Di bawah ketiga ya? Pokoknya Berarti paling ada naik bawah. kapalnya berarti? Dulu waktu aku darat, laut, udara udah wajib. Tiga jenis. Iya gitu nih. Kalau sekarang kan udah lautnya nggak bisa dilewatin. Kalau sekarang sudah ada di Pulau Halmahera itu sudah ada bandara. Kalau sekarang, kalau dulu belum ada. Dulu Ternate ke Pulau Halmahera atau Belo itu harus melewati laut. Iya. Berapa jam? Kalau berani naik speedboat setengah jam. Kalau nggak berani teman-teman biasanya pakai ferry 2 jam. Speedboat udah terasa banget ya? Iya, terasa banget. Mabok juga pasti. Aku pernah kejadian tuh hampir gini. Bismillah, kalau mati udah mati. Gini. Menyelamatin diri di mana? Jadi pas pengangkatan tuh balik home base itu kan ya? Hah? Pas pengangkatan balik home base ya, pengangkatan airnya. Sebenarnya aku ayahnya udah diangkat di sana tuh. Udah diangkat di darat. Terus kan aku di Tobelo itu kan 4 tahun. 4 tahun terus tugas belajar. Di 4 tahun. 4 terus dia masuk sini, ada pusat 4 tahun. 5 tahun, Oh jadi ini sempat juga? ini kedua humas. Kedua mas. Jadi penyuluh nggak lolos. Awalnya mau penyuluh. Mandatori waktu itu. Aku kan P2 humas, Oh, P2 P2 humas, mandatori iya, itu. yang wajib. Cuman tetap diuji. Diuji, nggak cocok, nggak sabar orang-orang. Terlalu Ada nilainya kan? agresif Ada kan? nilainya kan? Oh nggak dibutuh nggak lulus. Tapi aku nggak minta juga sih sebenarnya. Oh iya. Memang nggak niat ya, jadi hasilnya juga Ya, sesuai. Cocok ngepus WP. Iya. Sesuai galpon. Cocoknya galpon. Besoknya galpot aja. Kalau penyuluh kan di Iya. depan terus ya. Iya pak, terima kasih. Kalau di air kan bisa kita atur sendiri saja. Pak, lagi banyak ya tekan gitu sudah sampai dulu udah. Dulu mabok pas pendahuluan vortex kan. Apalagi di kebelakangin semua. Wah. Pusing. Kalau dilihat dari Mas Anto tadi LHPT-nya minimalis sekali. Oh yang kita Mas Anto Punya banyak. aku. Iya yang kita maksudnya. Mas Anto udah ini Lengkap intensif apa? banget ya. Yang enggak masalah kalau dari ceritanya kan harusnya Mas gini nanti gini. Lihat PM-nya dulu, mana aku PM-nya gak aku masukkan. Ada penghasilan lain. Meneliti PM nggak bisa. Kenapa? Oh iya. Nggak bisa meneliti PM cuma kolek-kolek. Gak ada ya? Yang kemarin kamu dipotong? Yang kemarin kamu share ke Mas Arya itu apa ya? Bukan ya? Bukan. Oh bukan itu? Bukan tentang itu. Oh, Tentang akses. akses. Ya, kan biasanya bahan utamanya itu buat meneliti PM. PM, ya, PM.
bahan baku dasar. bahan baku dasar. Iya. Itu informasinya paling jelas kan. Iya, paling jelas. Itu papernya paling lengkap aja. Nah, aku aja nih ada PM nggak gua analis. Ya, gua analisis. PM-nya berapa nih PM-nya? Kelapa Kanderna PM-nya 41, pembeliannya 64, berarti sisanya apa ya? Jagung. Apa sih biasanya butuhnya nih? Hah? Apa aja butuhnya? Bahan utamanya. Bahan utamanya apa? Ternak nih. Iya, jualan pakan ternak. Di faktor pajaknya kan, faktor pajak masukannya 41 miliar. Nah, di SPT-nya 64. Berarti 2/3-nya non TKP. Nah, ini kan 64 pembelian 64 sama persediaan awal 4. COGS 68. Terus kemudian tapi di sini fakturnya cuma 41. Ada sepertiga 20-an miliar. Ini CP ya punyamu ya? CPV. Kerja capek-capek cuma segitu, laba bersihnya kecil. Kalau bersih kecewa. Dibagi berapa orang itu pemilik CP? Hah? Pemilik CP berapa? 3. Paling nggak dibagi 3 kan? Iya. Paling nggak dibagi 3 kan? Nggak mungkin dinikmati bagi 3. Apa make sense dengan kinerja yang gitu, nerimanya cuma segitu. Iya. Dia mau narik private apa itu bagi-bagi cuma bagi 3. Dia kayak orang kantoran aja gajinya kecil. Labanya 290, berarti bagi 3 100. 90. 90-an.